Video ini tayang di Telegram. Oke. Nah, di Telegram itu menjelaskan ini adalah peristiwa pemadam kebakaran Chili. Nah, ketika terbang rendah, sayapnya nyangkut di Tiang. kabel listrik. Lanjut ya. Selanjutnya ya. Ya. Ini berikutnya mana nih kok hilang? Oh ya. Terkait dengan informasi yang beredar di masyarakat. Mana ya? Pesawatnya tuh. Oh, pesawat. Oh ya. Ini saya terima gambarnya nih. Saya terima videonya. Pesawat pemadam kebakaran Amerika yang jatuh di jalan ya. Entah itu jalan tol, entah itu jalan raya. Dan ini beredar cukup luas hampir di semua timeline kita. Di IG, di TikTok maupun di short YouTube ya. Ya. Ini benar atau enggak? Kalau videonya beredar banyak di media sosial, info seperti ini banyak banget memang ada beredar. Cuman apakah ini adalah pesawat pemadam kebakaran di Amerika? Kita cek dulu. Iya, apakah itu pesawat yang lagi nyiram kebakaran di Los Angeles ya? Iya. Cuman pesawat yang jatuh itu adalah pesawat milik pemadam kebakaran. Itu iya. Tetapi bukan pemilik pesawatnya itu adalah pemadam kebakaran di Amerika Serikat. Nah. Memang itu pesawat pemadam kebakaran. Pemadam kebakaran. Oke. Yang waktu itu dia terbang rendah ternyata ada tiang listrik gitu ya. Oke. Nah, dia nyantol. Jadi kalau kita liatin gambar yang baik-baik itu dia kelihatan terpelanting karena kesenggol tiang listrik. Dia lagi di mana? Di Kebayoran. Kan banyak kabel listrik emang di Kebayoran. Kebayoran. Kan dia terbang rendah, ada kabel kan biasanya kelipet kabel. Iya, tapi boleh juga kita dugaan kan ini kan mirip juga sih Kebayoran ya. Jadi ini kita coba cek di Google Search, Google Lens gitu ya. Kita capture, masukkan Google Lens dan itu keluar gambar aslinya dari mana. Nah, ini video ini tayang di Telegram. Oke. Nah, di Telegram itu menjelaskan ini adalah peristiwa pemadam kebakaran Chili. Nah, ketika terbang rendah, sayapnya nyangkut di tiang kabel listrik. Bener kabel kan berarti. Iya. Tapi bukan kabel Kebayoran, Bang. Iya, bukan ya. Pokoknya di sana juga ada kabel ya berarti ya. Tapi nggak tahu di sana ada nama Kebayoran aja enggak gitu kan. Nah, tapi ini peristiwanya di Chili, bukan di Amerika Serikat atau di Los Angeles. Amerika Latin. Iya, Amerika Latin ya. Iya. Ini tahun 2024 peristiwanya. Iya. Nah, karena ini pesawat pemadam kebakaran juga. Nah, yang punya akun nih, ya udahlah pinjam dulu, Bang. Videonya pinjam dulu. Gue bikin narasi ini di Amerika Serikat gitu ya, di Los Angeles. Memang nih kebakaran di Los Angeles nih dimensinya tuh banyak banget. Ada yang mendekatkan dimensi agama, ada yang mendekatkan dimensi kemurkaan, karma, Donald Trump, kemudian banyak lah. Iklim, konspirasi. Karena pada saat 3 bulan sebelum kejadian air susah, kemudian asuransi juga menutup asuransi kebakaran. Jadi terus di filmnya The Simpsons yang di Amerika juga sudah memprediksi bahwa 2025 akan ada kebakaran di Los Angeles. Jadi dimensinya bisa ditarik kemana-mana ini. Iya. Gitu. Dan rata-rata punya relate informasinya. Relate. Ya itu. Dan ketika di kebakaran itu emang hoaxnya juga banyak beredar. Banyak ya. Termasuk yang gambar tulisan Hollywood itu. Itu juga. Yang katanya kan kebakar ya. Iya. Ternyata itu kan AI ternyata ya. Gitu. Dan itu banyak tokoh juga yang akhirnya men-share itu di Instagramnya. Bener. Gitu. Ini di-share juga. Terus yang Hollywood juga di-share juga. Karena adu cepat mungkin kan, merasa dia yang punya info yang pertama ya di-share juga gitu kan. Tanpa ngecek ini yang di-share bener apa enggak. Sebenarnya gitu. Kalau video yang beredar itu yang tulisan Hollywood kebakar, itu kalau kita bisa lihat itu apinya cuma goyang-goyang di atas doang. Dia tidak membakar tulisan. Dan tapi untungnya ada yang besoknya ada yang live langsung di Hollywood nih, lihat nih tulisan Hollywood masih ada kok, nggak kebakar gitu. Jadi banyak orang yang nge-share video itu sambil dikasih kata-kata murka Tuhan, akhirnya datang juga, terus di-share akhirnya jadi
banyak seperti sekarang. Dan sebenarnya kan karena ini adalah peristiwa kemanusiaan ya, seharusnya kita prihatin dan berdukalah terhadap para korban kebakaran yang ada di sana gitu. Jangan sampai orang yang menderita kita malah bahagia, ya nggak boleh gitu. Nggak ada agama manapun nggak mengajarkan soal itu gitu. Jadi apapun ya, karena ternyata banyak gereja dan masjid juga yang kebakar. Dan banyak umat dari mereka yang juga prihatin sebenarnya. Iya. Gitu. Ada di tulisan di inews.id itu soal itu, duka dan pilu dari masyarakat Muslim di sana yang juga masjid dan rumahnya kebakar juga ternyata. Benar. Gitu. Ya, jadi kita berdiri pada konteksnya aja ya. Jadi itu adalah pasti juga tidak diharapkan oleh semua pihak, termasuk oleh mereka yang saat ini menjadi korban dari kebakaran di Los Angeles. Jadi kalau sekarang ini Anda menerima video pesawat pemadam kebakaran yang terpelanting karena habis memadamkan Los Angeles kebakaran di sana, itu tidak benar ya. Kita nyatakan hoax. Cuma di sini Pemret lagi siaran disuruh berhenti. Mana ada di mana-mana Pemret siaran disuruh berhenti coba. Ini disuruh berhenti. Luar biasa. Yang nyuruh bukan penyiar, yang nyuruh bukan produser, penyiar. Iya, ampun. Part-time lagi. Mau nggak dibayar bagaimana nih penyiar ini? Astagfirullahaladzim. Aduh. Oke, satu lagi terakhir nih. Ya, Ini pendek aja nih Bang ya. Ini informasi, viral tapi hoax ini itu udah dapat penghargaan dari mana-mana. Jadi banyak orang yang menghargai maksudnya. Iya. Gitu. Karena pakai apa Bang? Pakai apa harganya? Komen. Gitu. Ya memang biasa. Ya. Film-film terbaik di Oscar itu biasanya film-film yang memang mahal, terbaik, cuman jarang yang nonton. Ya. Tapi kalau ini rame ya. Kalau yang ini sih sebenarnya udah layak kita dapat penghargaan. Karena tiap minggu kita melakukan klarifikasi terhadap informasi yang beredar. Tadi kita sudah mengklarifikasi soal lowongan di Badan Gizi Nasional ya. Nanti video kita kirim ke kepala badannya ya. Siapa tahu dia mau iklan ya. Dia mesti didukung lah nih acara-acara kayak gini. Oh iya. Karena masa disuruh closing Pemret lagi gimana nih? Oke. Ya. Selanjutnya Sintayong resmi jadi pelatih Brunei Darussalam. Wih. Saya sebenarnya kalau udah ngomong Sintayong nih, Kenapa Bang? Udahlah. Kayaknya frustasi banget Sintayong. Bukan, maksudnya seperti lagunya Uut, masa lalu biarlah masa lalu. Iya. Sintayong itu udah masa lalu. Wih, masa depan ini Patrick Kluivert. Iya. Benar. Iya kan? Karena sudah ditunjuk. Udah oleh Erick Thohir. Udahlah, Sintayong udah. Kita ucapan terima kasih kepada coach sudah membantu kita selama 5 tahun. Selanjutnya kita fokus untuk membantu timnas di bawah Patrick Kluivert. Iya. Tiba-tiba ada info Sintayong jadi pelatih Brunei Darussalam. Nah, ini kabar ini saya memperolehnya dari sebuah fanpage ya di Facebook. Jadi pengikutnya itu banyak juga ya, 48.000. Dan di sini dia mengklaim dirinya sebagai link nonton sepak bola dalam negeri dan luar negeri gratis. Jangan lupa download aplikasi bla bla bla. Nah, di sini ada salah satu postingnya yang menyebutkan ada foto Sintayong, bendera Brunei, kemudian di bawahnya tulisan pelatih Brunei Darussalam. Nah, saya cepat browsing nih kabar terakhir dari Sintayong di kantor berita Brunei, kantor berita di Indonesia, dan juga di kantor berita di Korea Selatan. Berita yang terakhir itu terkait di pertemuan dia dengan salah satu anggota DPR RI di Jakarta. Nah, dalam pertemuan itu tidak membicarakan soal ini, hanya foto dia bersama dengan anggota DPR. Kemudian
berita soal Sintayong bertemu dengan Kadin Indonesia Korea Selatan. Di situ dia menyampaikan soal jam 9 dia 9.40 dia diberhentikan, jam 12 dia Patrick dilantik, diumumkan. Hanya 4 jam ya kalau nggak salah jam, ya. 3 sekian jam. Hanya itu peristiwa terakhir yang berita yang menyangkut dengan Sintayong. Sama yang itu memang jagonya jualan. Oh itu Towel ya. Towel itu. Enggak yang ada Sintayongnya. Yang Sintayong ngomong ya? Iya, Sintayong ngomong. Dia ngomong itu di saat ada pertemuan Kadin Indonesia dan Korea. Dalam pertemuan itu dia ngomong dan itu dikutip oleh kantor beritanya Korea Yonhap. Ya. Nah, kemudian dikutip oleh banyak media di Indonesia. Hanya itu yang terakhir yang saya bisa browsing, Bang. Dan sampai saat ini saya belum menemukan informasi sahih baik di Brunei maupun di Indonesia maupun di Korea yang menyebutkan Sintayong sudah kontrak dengan Brunei Darussalam. Oke. Jadi sementara saya melihatnya ini adalah informasi hoax, hanya bikin masih mungkin keinginan dari si punya akun kali ya. Kayaknya ya. Gitu. Berharap Sintayong masih punya apa namanya, masih mengembangkan anak-anak muda baru untuk dijadikan pemain-pemain handal di sepak bola gitu ya. Ya. Oke. Atau Sintayong jadi pelatih Liga Indonesia, kalau saya Liga BRI ya, salah satu klub PSIS ya, PSIS Semarang yang kemarin sempat menawarkan ya. Itu tahun 2022 katanya dia ngomong itu. Ya. Jadi memang tidak ada informasi sahih yang menyatakan Sintayong melatih timnas Brunei Darussalam. Oke. Sampai sekarang Sintayong masih ada di Korea, lagi menikmati hari-harinya setelah tidak bersama timnas PSSI. Ya. Jadi karena berita terakhir dia baru ketemu dengan anggota DPR itu, sebuah foto ya, dia lagi makan bersantap malam kayaknya. Ya. Oke, teman-teman, informasi yang menyatakan bahwa pelatih Sintayong menjadi memimpin kepelatihan di Brunei Darussalam, kita nyatakan hoax ya. Hoax. Oke.